Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Andriana dengan NIM 2110311220056, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat. Dengan ini ingin menjelaskan tutorial analisis regresi linear berganda dengan IFYUS 12 untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Ekonometrika 1 dengan dosen pengampu Ibu Nur Rahmini SEME. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan sebagai pedoman dalam pengerjaan tugas ini. Adapun jurnalnya berjudul Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara, dengan penulis Alessandro Cibrata, Daisy SMNK, dan Wensi F.I. Rompas dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2006 sampai 2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder time series selama 15 tahun, rata-rata lama sekolah penduduk, perkembangan PDRB, dan angka harapan hidup yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Data diolah dengan menggunakan IFYUS 12. Berikut adalah data tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan PDRB ADHK, angka harapan hidup di Sulawesi Utara periode tahun 2006 sampai 2020 dengan variabel Y adalah tingkat kemiskinan, X1 adalah rata-rata lama sekolah, X2 adalah pertumbuhan PDRB, dan X3 adalah angka harapan hidup. Data tersebut didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara yang sudah saya pindahkan ke dalam Excel. Baik, langkah pertama kita buka aplikasi IFYUS. Pada halaman utama kita pilih File, lalu pilih New, lalu kita pilih Work File, kemudian kita masukkan Start Date 2006 dan end date-nya 2020. Lalu klik OK. Selanjutnya kita pilih Quick. Muncul beberapa tampilan, lalu kita pilih Empty Group Edit Series. Lalu kita mengcopy data dari Excel ke dalam IFYUS dan kita masukkan ke dalam tabel yang tersedia. Kemudian tutup work file, lalu klik Y sambil menekan tombol CTRL pada keyboard, dibarengi dengan mengklik X1, X2, dan X3. Lalu klik kanan pada kursor, lalu muncul pilihan, pilih Open, pilih As a Question, lalu akan muncul Equation Estimation. Pindahkan C di antara Y dan X1, lalu klik OK, maka akan muncul seperti di gambar. Analisis hasil uji T atau uji hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel X1 memiliki nilai T statistik sebesar min 3,608772 dengan nilai probabilitas signifikasinya 0,0041 kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Yang kedua, variabel X2 memiliki nilai T statistik sebesar min 0,946104 dengan nilai probabilitas signifikasi sebesar 0,3664 lebih besar dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Yang ketiga, variabel X3 memiliki nilai T statistik 3,890844 dengan nilai probabilitas signifikasi sebesar 0,0025 kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nilai konstansa yang diperoleh sebesar
min 69,241060, maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara rata, maka variabel dependen akan menurun sebesar min 69,24160. Nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai negatif sebesar min 4,098649, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y akan menurun sebesar min 4,098649, begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai negatif, yaitu sebesar min 0,114686, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y akan menurun sebesar min 0,114686, begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X3 bernilai positif sebesar 1,619800, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X3 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 1,619800, begitu juga sebaliknya. Analisis hasil uji F simultan, diketahui nilai F statistik sebesar 8,051721 dengan nilai probabilita atau F statistiknya 0,004058 kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen X berpengaruh signifikan secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen Y. Analisis hasil uji koefisien determinasi, diketahui nilai R² 0,687101, maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersamaan sebesar 68,7%, sedangkan sisanya sebesar 31,3% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Untuk mengetahui persamaan analisis linear berganda, bisa dilihat dengan membuka view, kemudian memilih representation, lalu pada data estimation comment ada data substitusi koefisien yang bertanda biru seperti di gambar. Untuk mengetahui koefisien korelasi dapat dilakukan dengan cara memilih quick, pilih grup statistik, lalu correlation, muncul series list, pilih OK, klik yes, lalu akan muncul data seperti di gambar. Adapun koefisien korelasi memiliki syarat adalah kurang atau sama dengan 1, maka X1, X2, dan X3 berpengaruh sangat kuat terhadap variabel Y. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji multikolinearitas. Langkah yang pertama adalah pilih view, pilih koefisien diagnostik, lalu pilih variance inflation factor, maka muncul data seperti di gambar. Pengujian multikolinearitas, penelitian bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang tidak seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antar variabel dilakukan covariance analysis. Variabel dikatakan tidak memiliki kolinearitas apabila nilai korelasi kurang dari 10. Terlihat nilai hasil pengolahan data yang telah dilakukan bahwa nilai korelasi dari variabel yang ada dalam model adalah kurang dari 10, sehingga model ini memenuhi asumsi non-multikolinearitas. Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji normalitas. Caranya adalah mengklik view, pilih residual diagnostik, pilih histogram normality test, lalu akan muncul diagram seperti pada di gambar. Untuk mengambil keputusan, kita melihat pada jar Kuebera dan probability penelitian ekonomi dan bisnis pada umumnya menggunakan pi 0,5 atau 5%. Jika probability kurang dari pi, maka data tidak berdistribusi normal.
Dari pengolahan, data penelitian berdistribusi normal karena 0,892930 kurang dari 0,05. Kemudian uji asumsi klasik yang ketiga adalah uji heterokedastisitas. Caranya adalah dengan mengklik view, pilih residual diagnostik, pilih heterokedasticity test. Pada tes tipe, pilih white, klik OK, lalu akan muncul data seperti pada gambar. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heterokedastisitas. Jika nilai probabilitasnya dikurang dari 0,05, maka terjadi gejala heterokedastisitas. Dalam model penelitian, sedangkan jika nilai probability lebih dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Dalam model penelitian, jika hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan metode White, nilai probabilitasnya sebesar 0,1590 adalah lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model penelitian ini. Kemudian uji asumsi klasik yang terakhir adalah uji autokorelasi. Caranya adalah dengan mengklik view, pilih residual diagnostik, pilih serial correlation LM test, klik OK, lalu akan muncul data seperti di gambar. Karena p-value OBS square sama dengan 0,3389 lebih besar dari 0,05, maka dapat dipastikan bahwa dalam model regresi yang akan diteliti tidak dapat gejala autokorelasi. Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 95% dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi ini. Baiklah, itu tadi pemaparan tutorial dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.